Masa depan barista cuma jadi tukang seduh. Pernah nggak sih ada yang nanya ke lu pas lagi nongkrong, kerja di mana sekarang? Pas lu jawab sebagai barista, muka mereka langsung datar, terus cuman bilang, oh jadi tukang seduh kopi ya? Jujur, emang agak nyesek. Padahal jadi barista di tahun 2026 ini, bukan cuma soal mencet tombol mesin, atau bikin gambar hati di atas susu. Industri kopi kita lagi booming parah. Kita ini garda terdepan dari industri ini, yang melibatkan ribuan petani. Jadi kalau ada yang bilang barista itu cuma kerja sampingan tanpa masa depan, sini, duduk bareng gue ceritain prospeknya. Ini yang pertama, skill set yang harus dikuasai. Bukan cuma soal latte art aja. Kalau lu mau serius, ada 3 hal wajib yang harus lu lakuin. Pertama, sensoring and brewing. Lu harus tahu bedain kopi Gayo dan Toraja. Cuman dari baunya. Lu juga harus paham variabel air, green size, sampai waktu ekstraksi. Ini tuh science, bukan sekedar tuang-tuang doang. Yang kedua, hospitality. Barista itu panggungnya kedai kopi. Gimana lu cara ngejelasin ke customer yang belum tahu kopi, tanpa bikin mereka ngerasa bego. Itu seni. Dan yang paling penting di era sekarang, basic maintenance dan digital marketing. Barista yang bisa benerin mesin karena trouble kecil itu dicari banget. Plus, kalau lu bisa bikin konten tentang kopi estetik, nilai jual lu naik berkali lipat. Bagian yang kedua, peluang buat go internasional. Nah, ini yang paling seru banget. Tahu nggak, banyak teman-teman kita yang berkarir di luar negeri. Di Australia, di Amerika, Brazil, Dubai, bahkan Belanda. Kenapa? Karena Indonesia itu negara penghasil kopi. Kita punya solusi kuat buat bean selection. Kita punya insting yang kuat buat bean selection. Potensi karirnya bukan cuma berhenti di balik meja bar. Lu bisa jadi roaster, atau jadi green bean buyer yang keliling dunia, cari biji kopi yang terbaik, atau quality control di perusahaan multinasional. Sertifikasi buat Q grinder itu ibaratnya kayak lu bisa kerja di mana aja. Dunia lagi haus akan kopi enak. Dan mereka butuh orang Indonesia buat nyajin kopi itu. Bagian yang ketiga, bisnis modal tipis buat barista muda. Terus mau bikin bisnis tapi modalnya mepet gimana? Jangan langsung mikir buat bikin kafe mewah, sewa ruko jutaan rupiah. Mulailah bikin home roaster skala kecil. Atau coffee mocktail catering. Sekarang lagi trending acara wedding, party, buat manggil barista, buat bikin mocktail. Modalnya cuman alat seduh manual, bahan sirup racikan sendiri, dan kemauan buat nawarin jasa ke media sosial. Atau lu bisa jual kopi literan, atau bikin cold brew sistem pre-order. Fokus di kualitas rasa, percaya deh. Kalau rasanya dapat, orang-orang bakal balik lagi walaupun lu bikin kopi di garasi rumah. Oke, yang terakhir, intinya jangan minder buat jadi barista. Setiap profesi itu punya jalan masing-masing buat sukses. Asalkan kita nggak berhenti di satu titik. Gue juga masih belajar. Masih sering gagal bikin floating susu yang pas. Ya, tapi nggak apa-apa. Kopi tuh pahit kalau nggak dinikmatin. Tapi jadi bermakna kalau diproses dengan benar. Sama kayak hidup kita. Nggak usah buru-buru kelihatan hebat di mata orang lain. Cukup pastiin kopi lu lebih enak dari yang kemarin. Dan ilmu lu nambah 1 hal baru. Semangat buat pejuang kafein. Sampai jumpa di puncak grind. One is the loneliest number that you'll